Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sejiwa, perkenalkan saya dengan Dr. Intan. Pada hari ini saya berlaku sebagai host dalam acara podcast dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional. Pada hari ini kita akan membahas satu topik yang sering dianggap tabu di masyarakat. Padahal topik ini sangat penting untuk perkembangan anak. Apakah itu? Yaitu pendidikan seks usia dini. Jadi masih banyak orang tua yang merasa bingung, cemas, ataupun takut ketika anaknya sudah mulai bertanya tentang perubahan tubuhnya, ketika mereka sudah mengalami pubertas, atau hal-hal sepele seperti misalnya mengapa bayi itu bisa ada. Nah, jadi pendidikan seks bukan hanya sekedar membahas tentang hubungan seksual, tapi juga menceritakan bagaimana anak itu mulai mengenali tubuhnya, menjaga tubuhnya, dan juga dapat menghargai orang lain. Lalu, kapan waktu yang tepat untuk melakukan pendidikan seks kepada anak dan bagaimana cara kita menyampaikan sesuatu itu telah hadir narasumber kita Bapak Dr. Ferry Ahmad Firdaus Mansur MM SPLG. Beliau juga selaku dari Direktur Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat. Pada hari ini akan menjelaskan kepada kita tentang ilmu bagaimana pentingnya pendidikan seks sebagai bekal bagi anak dan juga remaja. Izin dokter, perkenalkan dokter, saya dengan Dokter Intan, Dok. Pada hari ini saya akan mungkin banyak bertanya ya dok, ya menggali ilmu dari dokter. Ada titipan pertanyaan dok, jadi sebenarnya pendidikan seksual itu mengajarkan tentang apa saja dok? Apakah memang betul katanya mengajarkan tentang hubungan seksual saja atau bagaimana dok? Izin dok. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Sejiwa, para pendengar setia acara podcast Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat. Perkenalkan, saya Ferry, saya adalah dokter spesialis kandungan dan sekaligus diberi amanah memimpin Rumah Sakit Jiwa sudah hampir 1,5 tahun di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan ini saya diberikan topik untuk membahas tanya jawab mengenai pendidikan seks usia dini, ya. Ngomong-ngomong mengenai pendidikan seks itu kalau bagi kita itu sepertinya tabu. Betul dok. Ya. Karena memang budayanya untuk pendidikan seks itu ditabukan di daerah kita, ya, berbeda dengan barat, ya. Ngomong-ngomong tentang pendidikan seks itu sebetulnya berhubungan kembali dalam pendidikan akhlak. Ya. Akhlak itu yang nanti akan membimbing bagaimana proses pengenalan seks kepada anak kita, ya. Oleh karena itu kita harus paham bahwa pendidikan akhlak itu sejak di dalam kandungan, ya. Pendidikan akhlak itu sejak di dalam kandungan sebetulnya. Itu dapat dibuktikan dari seorang ibu hamil apabila untuk yang muslim ya, apabila seorang ibu hamil diperdengarkan muratal ya Al-Quran di saat sedang hamil. Hasil penelitian ya, wanita-wanita yang sering mengaji, sering mendengarkan muratal ya, diperdengarkan muratal pada area perutnya supaya terdengar juga. Karena bayi itu sejak umur 4 bulan ya, itu sudah bisa mendengar. Ya, bahkan kurang. Ada yang bilang 3 bulan berarti 12 minggu ya. Itu sudah bisa mendengar. Oleh karena itu dia sebenarnya pendengar yang baik, hanya tidak bisa bicara saja bayi janin itu. Nah, oleh karena itu hasil penelitian ibu hamil yang diperdengarkan muratal di daerah perutnya dengan rutin sampai 9 bulan, begitu lahir itu hasil penelitian
eh, hafal Al-Quran. Oke. Di saat mulai balita diperdengarkan, dia sudah sanggup, sudah dapat menangkap. Baik. Dan alhamdulillah hasilnya pun mengatakan bahwa anaknya mudah dibimbing. Ya, Ya, Dok. artinya mudah mengikuti perintah orang tua, petunjuk orang tua, lebih didengar begitu. Nah, ini membuktikan bahwa sebetulnya akhlak itu sudah bisa dibina ya sejak di dalam kandungan. Betul. Ya, Iya. apalagi sudah lahir. Ya, tapi modalnya dulu ya. Modalnya dulu itu sejak dalam kandungan. Ya, alhamdulillah apa yang dididik oleh orang tua, baik itu pendidikan akhlaknya atau sekaligus mengenai pendidikan seksnya, Iya. itu akan lebih nurut. Nurut, betul, Dok. Ya. Nah, kita mengalami perubahan. Kita sekarang dibagi generasi-generasi. Saya termasuk generasi X katanya. Iya, Dok. Dokter mungkin termasuk Milenial maksudnya, Dok. milenial Betul, Dok. ya masuknya. Kalau nggak generasi Y, generasi Z. Ya. Nah, perlakuannya cukup berbeda. Berbeda ya, Dok. Ya. Jadi pendidikan seks pada anak balita itu tetap harus diberikan oleh orang tuanya, Ya. bukan dari orang lain. Mm. Ya, yang sangat disesalkan apabila orang tuanya meninggal sejak kecil, itu sangat kasihan. Untung bagi yang mereka dirawat atau dibesarkan oleh orang tua angkat yang mengerti, ya. Tapi kalau untuk yang yang tidak punya orang tua itu kasihan. Ya. Nah, jadi intinya orang tualah sumber awal dari pendidikan seks. Ya. Contohnya, pada waktu kecil bayi itu ngompol, ya. Betul, Dok. Nah, atau bayi itu BAB, spontan. Nah, ini contoh salah satu cara kita orang tua ya mendidik mereka bahwa kalau mau pipis, kalau mau BAB itu bilang deh Ya. gitu. Ya. Ya. Nah, ini tugas orang tua sebetulnya. Betul. Nah, karena itu orang tua kunci daripada pendidikan seks di dalam keluarga, apalagi sejak dini. Betul. Nah, ini yang perlu kita sadari bahwa berarti orang tua pun harus mempunyai ilmu, harus punya pengetahuan. Nah, itu yang akan kita bahas pada siang hari ini. Jadi sebenarnya berarti yang kalau saya dapat simpulkan, memang nanti kedepannya ada pertanyaan, Dok. Kapan waktu yang tepat? Berarti waktu yang tepat untuk mengajarkan pendidikan seks itu justru dari kandungan sendiri ya, Dok. Betul. Ya, dari kandungan. Jadi tidak hanya ujuk-ujuk nih ketika anaknya disekolahkan, ketika anaknya sudah remaja gitu, baru diajarkan, tidak. Jadi sedari bayi gitu ya, dari janin bahkan itu sudah mulai dapat diajarkan, sudah mulai dapat dibimbing dan nanti didampingi ketika mereka kecil, tumbuh dan kemudiannya ke masa remaja ya, Dokter ya. Betul. Gitu. Baik. Contohnya seperti ini. Bagaimana, Dok? Seorang anak wanita itu bila pipis itu jongkok. Betul, Dok. Ya. Anak laki-laki boleh berdiri. Boleh berdiri. Ya. Tapi ada yang menyarankan sebaiknya sama-sama juga duduk, ya. Tapi untuk laki-laki berdiri. Nah, itu kan salah satu pengajaran. Iya, betul, Dok. Ya. Bagaimana pendidikan seks yang awal, betul. Ya. Ingat, seks itu bukan hanya hubungannya dengan kelamin saja. Betul. Ya. Ini yang salah kaprah. Dan ini yang tabu ya, Dok ya, di ini masyarakat. Ini yang tabu. Gitu. Oh, ngapain pendidikan seks, porno segala macam. Iya. Bukan hanya itu, ya. Porno ada istilah porno, tapi bukan itu maksudnya. Jadi mendidik anak bagaimana berperilaku sebagai seorang perempuan dan sebagai seorang laki-laki. Ya. Nah, itu yang penting
sejak awal pendidikan itu yang perlu diberikan. Iya, betul. Gitu. Sehingga nanti sudah besar, mereka sudah tahu. Pada umur-umur sekian, mereka sudah tidak boleh tidur bersama. Iya, betul. Sudah dipisahkan oleh orang tuanya tentunya. Iya. Ya, mandi pun kalau masih balita mungkin bareng-bareng. Tapi kalau sudah agak membesar, sudah lewat balita, dipisah. Betul. Nah, itu kan itu pendidikan seks juga. Nah, ini yang para orang tua harus paham bahwa tidak mudah. Betul. Ya, membesarkan seorang anak itu perlu modal pengetahuan. Betul. Ya. Betul. Karena kalau tidak, muncullah kelainan-kelainan seksual di masa dewasanya. Betul, dokter. Jadi perlakuan orang tua ya dok ya, kalau misalnya salah dalam masa pendidikannya ini, nanti ke depannya yang kita takutkan itu ya dok ya, yang zaman sekarang sudah mulai banyak penyimpangan ya dok ya. Betul. Dok. Kemudian kalau yang sekarang itu kan banyak orang tua itu khawatir. Menurut dokter itu kira-kira apa sih yang membuat mereka khawatir? Jadi kan tadi tetap masih dianggap tabu ya dok ya. Kadang mereka khawatir kalau diajarkan mungkin mereka akan lebih seperti justru lebih penasaran, malah melihat info-info yang tidak sesuai usianya. Kan sekarang gadget juga banyak ya dok ya gitu. Salah satu menanggapi kekhawatiran itu bagaimana ya dok? Nah, bagus sekali pertanyaannya. Bagaimana sepasang orang tua mempersiapkan modal pengetahuannya. Oleh karena itu, sejak hamil, ya, sebelum anaknya lahir, seringlah mengikuti info-info, ya, baik ikut seminar, baik membaca dari medsos, ya. Kemudian kalau baca di medsos itu kan sama satu arah. Ya, betul. Tapi kalau ikut seminar itu akan lebih dua arah. Jadi apa yang kita tidak mengerti atau yang kita ingin tanyakan bisa kita langsung tanya. Nah, oleh karena itu persiapkanlah diri selagi hamil. Ya. Bagaimana pendidikan anak yang baik? Mendidik anak yang baik. Bagaimana mengajarkan seks kepada balita. Ya. Nah, ini yang harus dipahami bahwa bukan hanya hamil begitu saja. Ya. Hamil tuh biasa aja nunggu melahirkan. Tapi di masa-masa kehamilan ini kita harus mempersiapkan, bukan hanya mempersiapkan fisik dan finansial, tapi modal pengetahuan. Ya, itu yang perlu jangan sampai nanti anak itu mencari info-info sendiri yang betul. sembarangan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Iya, nah, itu yang ditakutkan. Iya, betul dok. Kita sebagai orang tua diberi amanah membesarkan anak untuk mendidik mereka sebagaimana diharuskan. Iya, mendampingi mereka ya dok. Mendampingi ya, mereka. Betul. Iya. Baik dok. Kalau misalnya ke depannya anak ini sudah mulai bertanya ya dok, misalnya masalah tentang pubertas gitu ya, mengapa tubuh saya dan misalnya kalau misalnya saya mungkin gendernya perempuannya, nah ketika misalnya pubertas mengapa berbeda dengan laki-laki, mengapa ada perubahan-perubahan, nah itu kapan waktu yang tepat dan bagaimana cara menjelaskan sesuai usia mungkin ya dok ya? Ini yang saya maksud, sepasang orang tua itu harus belajar. Ya, saya mungkin agak konservatif ya. Iya dok. Pengalaman dulu anak saya, ya, bagaimana istri saya dan saya mendidik itu mereka. Contohnya, mandi bersama. Untuk anak yang laki-laki, saya ajak mandi bersama. Iya. Untuk yang perempuan, anaknya perempuan oleh ibunya mandi bersama, ya. Nah, itu salah satu pembelajaran anatomi. Iya, betul dok, betul. Tapi saya masih pakai pakaian dalam. Istri saya pun masih pakai pakaian dalam. Iya, belum tidak langsung telanjang bulan. Iya, masih ada privacy mungkin gitu ya dok ya. Awal-awal perkenalkan dulu dengan itu. Iya dok. Oh ya, baik. Mandi bersama tapi kita masih menggunakan pakaian dalam. Sehingga mereka bertanya,
Pak, kenapa papa berbulu gitu ya? Iya betul. Kok ada bulunya segala macam. Dijelaskan nanti kalau sudah besar kamu juga akan seperti ini, gini. Oh gitu ya, sudah. Iya. Ibunya juga, mah, kenapa Sudah mulai muncul payudara misalnya gitu ya, Ibu. kok mama ada payudaranya, Iya. kok ada dadanya besar Iya. dibanding papa. Nah kalau Iya. mandi itu mulai, nah awal-awal seperti itu. Uh-uh. Tapi sekarang mungkin saya tanya dari beberapa pasien saya, mereka ogah, malas. Akhirnya si anak mencari sendiri. Betul, Dok. Ya, bertanya kepada orang lain. Tapi kadang-kadang suka salah. Salah penjelasan dari orang atau dari sumber lain. Nah, itu hal-hal yang seperti itu. Betul, Dok. Kenapa laki-laki berbulu? Kenapa perempuan tidak? Kenapa perempuan ada payudaranya? Kenapa laki-laki tidak? Gitu. Nah, itu memang berat. Tapi mau bagaimanapun juga, walaupun berat, itu harus dilalui. Harus dilaksanakan. Harus dilalui dengan baik. Ya, demi perkembangan anak kita, gitu ya. Jangan sampai mereka nanti di usia remaja lihat-lihat film porno segala macam, ya. Nah, itu. Jadi mungkin saya juga bisa simpulkan ketika proses perkembangan ini peran ibu dan ayah itu harus terlibat ya, Dok ya. Tidak hanya ibunya saja. Jadi ayah juga di sini sudah mulai bisa membantu untuk mengenalkan pendidikan dini dengan cara misalnya kalau ada ya anak laki-laki dijelaskan perbedaan antara wanita dan laki-laki tadi bisa ya, Dok ya sebenarnya. Jadi tidak hanya peran ibu. Nah, kemudian tadi, Dok, tantangan ya sekarang di era digital ketika anak-anak sudah mulai porno, baca-baca hal mulai dari membaca atau bahkan menyaksikan sekarang kan ya, Dok ya, dari melihat sampai menonton gitu ya. Tantangan terbesarnya ini apa, Dok? Selain tadi memang kan mungkin pengawasan orang tua agak sulit, aksesnya pun lebih gampang. Sekarang mungkin tantangan lainnya yang menurut dokter ini paling sulit apa, Dok? Nah, tidak semua keluarga mengajarkan pendidikan seks. Iya, Dok. Ya, kepada anaknya. Oleh karena itu, seminimal minimal kita mengawasi, ya. Kalau punya gadget, ya, konten-konten dewasa ada setelannya di handphone kan, di laptop juga ada. Kita berusaha. Dibatasi gitu ya, dibatasi. Dok ya. Betul. Ada parental lock gitu ya. Nah itu juga itu kita aktifkan sehingga mereka tidak bisa melihat situs-situs yang belum boleh mereka lihat, baik di laptop maupun di handphonenya. Nah, sekarang jangankan anak remaja ya, balita saja sudah diperkenalkan oleh orang handphone, ya, dari mulai main game, ya, kemudian lihat gambar-gambar, foto-foto, itu kan sebetulnya belum waktunya. Nah, itu yang saya maksud. Sebetulnya semua itu komprehensif kalau kita berbicara masalah pendidikan seks, ya. Dari mana mereka awal tahu gambar-gambar itu? Mereka pasti ingin tahu, tapi orang tua nggak punya modal pendidikan, dan nggak ngerti, ya. Nah ini yang saya khawatirkan. Jangan sampai nanti sudah dewasa terjadi penyimpangan. Ada yang namanya eksibisionisme, ya, di mana seorang laki-laki itu gemar memperlihatkan kelaminnya kepada wanita-wanita, ya. Tapi kalau sudah dia perlihatkan merasa puas, itu kan sebetulnya gangguan perilaku juga ya, Dok ya, betul ya, yang menyimpang, gangguan. Nah itu disinyalir itu ada kegagalan pendidikan seks di waktu balita. Iya, Dok. Sehingga terjadi gangguan di masa remajanya, gitu. Jadi kalau dia memperlihatkan kelaminnya kepada gerombolan atau seorang wanitanya takut, dia makin puas. Makin puas ya, Dok. Itu kan satu kelainan. Iya, suatu kelainan, dan itu harusnya dari pendampingan tadi ya, Dok ya. Dari balita itu. Ada satu kegagalan dari seorang anak itu yang
tidak didapatkan pada Mm-mm. waktu balita. Baik dok, baik. Nah, itu salah satu kasus eksibisionisme. Baik dok. Iya, ada ya kasusnya juga kan ya dok ya, sampai mungkin sampai jadi keluarkan dari tempat pekerjaannya, betul. Betul. Karena ada misalnya kegagalan seseorang itu untuk menahan dirinya gitu ya dok Betul. ya, betul. Itu banyak sekali kasusnya. Nah, makanya pentingnya untuk pendidikan seks usia dini itu, tapi tidak hanya, kita tuh bukan hanya menjelaskan tentang hubungan seksual, tapi justru yang lebih mendasar ya. Iya. Oke, nah dok, ketika misalnya anak kita misalnya, atau nauzubillah ya dok, anak orang lain lah ya dok ya, mungkin diketahui, dipergoki oleh orang tuanya menonton atau misalnya melihat hal-hal yang porno tadi, pornografi dok, sebenarnya respon orang tua itu harusnya seperti apa? Apakah memang harus langsung dikunci nih HP-nya, langsung dimarahi, atau seperti apa bagusnya responnya dok? Nah, ini kembali ke orang tua masing-masing. Iya dok. Itu akan terjadi. Mereka akan mencari-cari tahu. Namanya anak, dia mencari tahu yang baru. Selalu ingin tahu yang baru-baru. Nah, menurut hemat saya, kita harus tenang menghadapi anak. Oh, baik dok. Tenang dulu ya. Tenang. Jangan emosi. Ya. Kalau lihat seperti itu, kita menemukan, jangan langsung dimarahi. Trauma dia. Oh, trauma, ya. Iya. Baik dokter. Alangkah baiknya kalau kita jelaskan gambar itu. Oh, baik. Kita jelaskan gambar itu atau film itu. Oh, baik dok. Ya. Nah, sehingga mereka lama-lama akan tidak lagi takut, ya, tapi dia akan mengerti. Dia melihat itu tuh karena dia ingin tahu kan, ingin tahu sebenarnya. Tapi betul. Kalau misalnya dia sudah paham, sudah tahu ini yang biasa, ibu gua juga, bapak gua udah ngajarin, ya, gitu. Iya betul. Iya. Jadi akan lewat begitu saja. Betul. Jadi intinya orang tua harus secara bijak mendidik, mengawasi, ya. Jangan dengan emosi. Harus dengan pikiran jernih, dengan situasi dan kondisi yang baik. Iya. Ya. Jadi tidak langsung dihakimi ya dok. Tidak langsung gitu. dihakimi. Betul. Ya karena pun anaknya salah, ya salah kita, orang tuanya sendiri. Betul. Karena tadi tidak diawasi ya dok. Secara tidak diawasi, tidak jadinya diperkenalkan. Gitu ya. Oke. Ada itu ya, kayak mandi ya udah berpisah. Iya dok. Kemudian tidur juga sudah dipisah kamarnya. Ya. Kalau ini mungkin kondisi negara kita ya. Kalau misalnya rumahnya cuma satu kamar, ya. Betul dok. Atau 2 kamar, ya, atau terbatas kamarnya, itu memang kita tidak bisa paksakan ya. Itu situasi dan kondisi yang membuat hal seperti itu. Tapi untuk orang tua yang yang concern kepada pendidikan anak, pendidikan seks harus diajarkan sedini mungkin dan tahap demi tahap. Baik. Ketika misalnya anak itu sudah mulai, maaf dok, misalnya mimpi basah atau menstruasi gitu, itu tips memulainya itu bagaimana ya dok? Saya melakukan obrolan kepada anak-anak nih gitu, ketika anak sudah mencapai titik pubertas berarti ya dok ya. Itu juga harus diajarkan. Ya. Untuk laki-laki mungkin oleh orang bapaknya, anak perempuan oleh ibunya. Nah, kadang-kadang bapaknya sibuk kerja. Iya, betul. Ya, kerja sampai kadang-kadang tidak sanggup untuk mendidik anak laki-lakinya. Nah, ini peran ibu. Peran ibu. Ya. Sejak remaja, mulai SD mungkin ya. Karena kan menars itu awalnya menstruasi itu sekarang semakin maju. Betul dok. Ya. Ada yang 9 tahun udah menstruasi. Iya dok. Ada yang 11 tahun sudah menstruasi. Iya dok. Ya. Karena rata-rata itu sebetulnya SMP sebetulnya ya. Tapi sekarang makin SD pun udah banyak ya dok ya, betul ya. Karena perkembangan teknologi, perkembangan makanan ya. Pokoknya semua perubahan-perubahan itu makin kesini makin
apa namanya, maju ya. Makin maju, betul. Nah, tugas orang tua ya, mereka ajarkan kepada anak. Seperti contohnya saya pun melakukan waktu itu. Saya punya anak laki-laki satu. Saya tidak memberitahu anak saya sendiri, tapi ada beberapa teman-temannya yang sedang main di rumah. Saya jelaskan juga kepada mereka bahwa seorang laki-laki itu akan mengalami kedewasaan nanti itu dengan bermimpi basah. Ya dok. Nah gitu. Akhirnya mereka seneng. Saya jelasin anak saya dengan teman-teman laki-lakinya itu antusias sekali. Iya. Nah akhirnya orang-orang tua teman anak saya itu seneng gitu ya, datang, waduh dok, saya senang sekali anak bisa dijelasin kakak dokter gini. Iya dok. Ingin belajar. Bagaimanapun juga harus jangan sampai anak Betul. tidak diberikan pendidikan, betul. Nah begitu juga orang wanita mungkin. Wanita, seorang ibu harus menjelaskan bahwa seorang wanita akan mengalami menstruasi. Ya dok. Namanya berdarah setiap bulan, mengeluarkan darah setiap bulan, jangan kaget. Ya. Nah, nanti mereka di sekolah cerita ya dok. Ya, cerita, kamu udah mens belum? Aku belum. Aku udah. Nah, gitu ya. Iya, dok, betul. Apa tuh mens itu apa? Nah, nanti mereka saling cerita. Betul. Nah, itu tugas orang tua. Iya. Sebenarnya mungkin dok, izin kuncinya adalah kita harus terbuka ya dok. Terbuka dan punya modal pengetahuan. Iya dok. Harus. Kalau salah menjelaskan, repot juga. Iya dok. Iya. Anaknya bertanya, orang tua nggak bisa jawab, repot juga. Betul dok. Makanya sering-seringlah kumpul-kumpul para orang tua. Iya. Majelis taklim ada, misalnya ya. Terus punya grup arisan, grup apa, bicarakan bagaimana cara menjelaskan kepada anak ya, sebuah pendidikan seks yang sederhana. Iya dok. Itu penting sekali. Ya. Jadi orang tua pun memang harus upgrade ya dok ya, dengan perkembangan zaman seperti ini nggak bisa kalau misalnya kita juga tidak mengikuti perkembangan anak-anak kita ya dok ya. Betul. Izin dok, terakhir mungkin satu kalimat atau mungkin satu paragraf juga boleh sih dok sebenarnya, yang dokter ingin titipkan kepada anak-anak dan remaja Indonesia tentang menjaga diri ya dok sekarang ya, karena memang banyak sekali penyimpangan, dan bagaimana cara untuk menghargai tubuhnya. Ya, baik, pertanyaan yang bagus sekali. Ya dok. Sekarang generasinya milenial, orang menyebutnya Gen Z. Ya, sifatnya tidak mau diatur. Iya betul dok. Nyablak mereka ya dok ya. Ingin mencari sendiri. Ingin gimana gue, ya. Sudah lulus, kadang-kadang nggak mau kerja. Kenapa harus kerja? Karena tidak bekerja kantoran juga bisa dapat uang sekarang. Mereka udah tahu. Dengan main YouTube, main IG, main TikTok bisa dapat penghasilan. Betul dok. Bikin konten seperti sekarang ini kita itu dapat uang bekerja. Nah, oleh karena itu saya pesankan khususnya pada orang tua dulu nih, ya, kawal anak-anaknya, awasi anak-anaknya, karena anak kita sekarang ini sulit untuk nasihati, ya. Tapi kawal, begitu mereka menyimpang, arahkan ke jalan yang lurus. Oleh karena itu, satu lagi pesan saya yang penting buat anak dan remaja Indonesia, kenali dirimu. Karena dirimu adalah tanggung jawabmu. Ya. Semua sesuatu yang ada, segala sesuatu yang dialami, sesuatu yang nanti dirasakan, itu karena diri kamu sendiri. Ya. Dan jangan lupa
dekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Iya, betul, Dok. Senantiasa beribadah, berdoa, dan hargai orang tua. Iya, Dok. Siap. Mangga. Jadi ada pertanyaan dokter dari sobat sejiwa yang ikut bergabung ya di acara ini. Ya. Mangga gimana Teteh? Pertanyaannya? Sebelumnya saya akan membacakan, kayaknya ini banyak fansnya Dokter Intan. Oh, baik. Ini Dok, membacakan. Silakan. Ini ada dari selamat siang Neng Dokter Intan, ini Teh Wiwin Waengkon. Oh iya. Sepertinya masih banyak nih, saya bacakan lagi. Iya. Selamat Dokter Intan, tambah sukses ya. Salam Oh, dari baik. Palembang. Oh Wih, baik, jauh banget. dari jauh ya Dok. Iya Dok. Ini Dok pertanyaannya, Dok, jika anak usia 7 tahun masih kepikiran pengen nenen melihat adiknya minum ASI, bagaimana ya Dok? Baik ya Dok. Baik. Ini salah satu pendidikan seks juga. Iya Dok. Kita harus berani mengatakan tidak. Tidak. Seorang ibu harus berani mengatakan tidak, karena sudah bukan waktunya. Benar Dok. Ya, anak itu wajib disusui itu sampai usia 2 2 tahun tahun. maksimal. Ya, kalaupun ASI-nya masih ada, karena umur 1,5 tahun itu ASI sudah mulai berkurang. Iya Dok. Ya, 1,5 tahun pasca melahirkan ASI sudah mulai berkurang. Nah, ajarkan anak bahwa dia tidak boleh menyusui kepada ibunya lagi kalau sudah di atas 2 tahun. Gitu. Karena ASI pun akan hilang dan berhenti sendiri. Nah, Lebih gitu. ke arah kenyamanan sebenarnya ya Dok. Betul. Ya, pada akhirnya itu Iya. lebih ke arah bonding. Tapi ya Dok ya. menolaknya jangan secara mendadak atau Tugas itu. apa istilahnya, kasih penjelasan. Iya. Berikan penjelasan. Nah, kamu sudah besar, ya, tidak boleh lagi menyusui sama ibu. Sekarang adik kamu yang giliran adik kamu untuk menyusui. Gitu. Iya. Mungkin pada saat itu juga ada proses iri mungkin ya Dok ya, mungkin Betul. si kakak sudah mulai iri, posisinya mungkin diambil sama Betul. adiknya gitu ya. Jadi Betul. memang berarti ibunya pun sudah mulai harus tegas karena memang sudah bukan saatnya ya. Bukan Dok, saatnya ya. lagi. Betul. Mangga. Sama dengan apa tadi yang saya katakan, jangan juga harus mengajarkan pipis itu bilang dulu. Oh iya betul. Mau BAB udah bilang dulu. Iya. Itu kan sama dengan seperti itu. Sama seperti itu. Kalau nggak diajarkan seperti itu, sampai umur itu dia pasti akan sembarangan ya Dok ya. Gitu. Banyak ya remaja atau orang tua yang sering ngompol. Mm-mm. Bisa jadi kegagalan masa balita dulu. Masa balita, iya betul. Iya. Oke. Begitu kira-kira. Ada lagi mungkin pertanyaannya? Masih ada Dok. Bagaimana jika anak sering bertanya tentang dari mana bayi berasal? Apa jawaban yang tepat? Ya. Ini pertanyaan yang sering ditanyakan, ya. Dulu dikatakan bayi berasal dari mana? Dibawa oleh burung. Iya betul Dok. Dibawa oleh burung, ditaruh di depan rumah mama, nanti mama ambil. Itu versi barat menjelaskan seperti itu. Iya. Ya. Tapi lama-lama kamu itu berasal dari perut ibu. Ya. Bagaimana keluarnya? Dari mulut ibu. Iya Dok. Nah, nanti ada lubang selain mulut ibu yang akan mengeluarkan kamu. Nah, nanti diperkenalkannya. Nanti kalau sudah dalam usia agak besar. Sudah mulai mengerti anatomi tadi betul. Ya Dok ya. Tadi kan saya udah ajarkan ya. Ajak mandi ya kalau anak perempuan betul. oleh ibunya. Betul, siap. Kalau anak laki-laki mungkin ajak mandi oleh bapaknya. Dan memang boleh nggak anak laki-laki diajak mandi sama ibu? Nggak boleh. Tidak boleh ya Dok ya? Tidak. Kalau sudah sampai balita udah nggak boleh. Udah nggak boleh. Ya. Karena kalaupun mau ibunya tetap menggunakan pakaian
Lengkap dalam. mungkin. Oh, pakaian dalam. Pakaian dalam. Ya, Dok ya. Ya. Oh, oke, Sehingga dia tahu bahwa perempuan itu ada payudaranya. Oh, tetap berbeda mungkin ya, Dok ya. Dan perempuan tidak ada penisnya gitu. Iya, iya. Ya. Kenapa kalau Bapak ada yang nyendol tuh? Ya. Kalau Bapak kalau itu bedanya laki-laki dengan perempuan. Iya. Nah, nanti di mana saluran untuk bersalin, untuk mengeluarkan bayi itu jangan dulu diperkenalkan sejak balita. Oh, jangan. Nanti kalau sudah SD itu baru. Ya. Kalau sudah SD perkenalkan dengan apa? Gambar. Oh iya. Gambar. Iya. Jangan dengan Langsung dijelaskan. Langsung gitu, Ya, jangan. Tapi dengan foto atau gambar-gambar. Di toko-toko buku ada pendidikan seks bukunya. Itu wajib dimiliki oleh seorang keluarga. Itu saya kira lebih aman dan lebih bijaksana. Baik, Dok. Siap. Ada lagi mungkin ada? Masih ada, Dok? Mungkin rame ya ini ini ya topiknya banyak pertanyaan juga di luar topik. Saya baca dulu baik. yang Sesuai topik tadi ya. Apa tanda-tanda anak mungkin mengalami pelecehan seksual yang perlu diwaspadai orang tua? Nah, agak sulit juga menjawabnya nih. Iya, Dok. Anak dilakukan pelecehan seksual apa ciri-cirinya? Nah, bisa jadi sampai di rumah dia menyendiri. Yang biasanya cerewet jadi diam. Sampai rumah masuk kamar. Ya. Kemudian ada keluhan-keluhan, misalnya dia mengaku ya nyeri kencing, nyeri pipis ya untuk yang perempuan gitu ya. Kalau untuk yang laki-laki mungkin dia lebih ke arah menyendiri ya, diam ya. Itu pernah saya alami, pasien saya anaknya itu dicabuli oleh seseorang ya. Nah ini akhirnya ibunya bertanya kan, dok, saya kenapa tiba-tiba anak saya biasanya ceria, pendiam ya, kemudian selalu mengeluh sakit kepala, sakit perut gitu. Ada perubahan perilaku mungkin ya, Dok ya. Terus saya temukan di CD-nya itu pada waktu saya cuci pakaian dalamnya itu ada noda darah, Dok. Iya. Nah, itu hal-hal seperti itu yang harus kita curigai. Ya. Atau dia mengalami keputihan. Karena yang belum mengalami mens pun bisa mengalami keputihan. Ya. Ya itu salah satu ciri-cirinya. Berarti ada bekas-bekas sejak pelecehan seksual ya. Kalau sudah menyangkut kelamin ya. Betul, Dok. Ya. Betul. Karena pelecehan seksual itu luas ya. Iya, betul. Kalau ini mungkin memang misalnya terjadi sesuatu gitu ya. Verbal pun bisa disebut pelecehan seksual. Iya, betul. Apalagi kalau fisik. Tapi mungkin sehubungan dengan kita kan rumah sakit jiwa ya. Ketika misalnya anak ada perubahan perilaku terutama ya, Dok ya, mulai awalnya ceria menjadi pendiam, lebih banyak mendiri, mungkin orang tua juga sudah mulai harus lebih aware ya mungkin gitu. Jangan ragu-ragu berkonsultasi kepada dokter psikiatri. Baik. Ya. Jangan dulu psikolog, psikiatri. Baik. Ya. Baik. Dokter ahli jiwa itu lebih bijak daripada daripada seorang psikolog. Baik, Dokter. Mangga. Ada lagi, Dok. Dari Romesa. Dok, dari umur berapa idealnya anak dipisah tidurnya? Ya. Bagus pertanyaannya. Itu sering ditanyakan oleh para ibu-ibu, kapan seorang anak sebaiknya dipisah tidurnya dengan orang tua. Pertama, kalau dia sudah tidak menyusui. Sudah tidak menyusui ya. Dan idealnya di atas 2 tahun. Di atas 2 tahun. Iya. Tapi jangan serta-merta dia ditinggalkan langsung sendiri. Ya. Kalau keluarga yang punya pembantu rumah tangga, ya, suruh pembantu rumah tangganya menemani. Baik. Kalaupun mau pisah, jangan terlalu jauh antara kamar ibu dengan kamar anak. Kalau bisa bersebelahan. Baik, Dok. Ya, jadi bertahap. Iya.
Kalau rumahnya besar, ada lotengnya, di atasnya juga ada kamar-kamar, Iya. segala macam ya. Bertahap. Mm-mm. Jadi Jangan ya. langsung jauh gitu ya, Dok. Betul. Ya. Betul. Jadi idealnya orang barat itu mulai 2 tahun. 2 tahun. Ya. Orang barat itu mulai sejak balita, sejak bayi. Bayi, iya betul. Pakai krip ya, Dok ya, udah dipisah. Betul, udah dipisah. Betul. Jadi kalau dia nangis, nah baru orang tuanya datang. Iya, Dok. Oleh karena itu berdekatan gitu. Betul. Tapi kalau di kita idealnya 2 tahun. Mm-mm. Ya. Karena sampai 2 tahun itu dia kadang-kadang masih ngompol. Iya. Gitu. Kalau sudah 2 tahun biasanya sudah tidak ngompol. Iya, Dok. Ya. Baik. Nah, gitu. Lagi, Dok. Baik. Di era ketika anak-anak sangat mudah mengakses informasi dari internet dan media sosial, kapan waktu yang tepat untuk memulai memberikan pendidikan seks kepada anak dan bagaimana caranya menyampaikannya, Dok? itu yang kita bahas tadi. Ya. Memang gampang-gampang susah. Iya, Dok. Ya. Orang tua perlu modal pengetahuan tadi saya katakan. Ya. Jadi jangan sampai mereka melihat duluan adegan-adegan porno ya di internet ya. Tapi bukan berarti seorang anak yang sudah cukup mendapatkan pendidikan seks dia tidak akan melihat gambar porno atau di internet dan sebagainya. Dia pasti akan melihat, tapi beda. Dampaknya dengan seorang anak yang sudah mendapatkan pendidikan seks di keluarganya. Dia hanya selewat aja. Oh, ini sudah diceritain sama mama. Oh, ini pernah diceritain sama papa. Mereka sudah tahu basic atau dasarnya, jadi ya kayak nggak terlalu gimana-gimana ya, Dok ya. Tapi kalau untuk anak yang baru lihat, itu seakan-akan menakutkan. Trauma. Iya. Bisa-bisa mereka jadi trauma untuk nikah. Iya, Dok. Ya. Sampai digitukan, sampai begitu. Nah, oleh karena itu saya katakan tadi bahwa pendidikan seks itu bertahap. Iya, sesuai dengan perkembangan usianya. Betul, ya, seperti diajak mandi bareng, ya, pada saat anaknya balita, ya, kemudian menceritakan bahwa laki-laki itu ada burungnya. Perempuan tidak ada burungnya, gitu ya. Dok. Nah itu sejak balita itu. Oh iya, Dok. Ya, sejak balita itu. Saya punya cucu nih. Iya, Dok. Saya sudah punya cucu umur 5 tahun, ya. Dia itu boleh melihat gadget hanya hari Minggu. Oh, baik, Dok. Nah kita ajarkan. Nah dia saya perhatikan sudah mulai searching gambar, bukan game aja. Nah, saya beritahu orang tuanya anak saya bahwa ajarkan perbedaan laki-laki dengan perempuan itu apa. Iya, Dok. Ya, perempuan laki-laki berbulu, ya, kemudian berkumis. Kemudian tidak pakai BH karena tidak punya payudara. Iya, gitu. Betul, itu yang sederhana itu sudah diamalkan seperti itu. Iya, betul. Gitu. Baru nanti perlihatkan nanti di toko-toko buku sudah ada buku pendidikan seks, ya, buat balita. Itu jadikan pelajari itu pada ibu-ibu muda yang mau atau yang sudah punya anak balita. Ya. Baik, Dokter. Gitu. Itu pesan saya. Iya. Karena itulah yang bisa kita lakukan di negara kita seperti itu. Iya, betul, berbeda dengan barat. Kalau barat itu sampai di sekolah juga ya, Dok ya, sudah ada materinya memang. Betul. Di kita masih belum terbuka. Betul. Bagaimana, Teteh? Begitu kira-kira ya. Masih ada yang mau ditanya? Oke, baik. Karena mungkin pertanyaan dan keterbatasan waktu juga, jadi Sobat Sejiwa, dari perbincangan kita hari ini bisa disimpulkan, jadi pendidikan seks bukan hanya sesuatu hal yang tabu ya, justru dengan pendidikan seks yang dimulai dari
bahkan kandungan, itu dapat membantu kita nanti ke depannya untuk mengajarkan anak kita bagaimana untuk mengenali tubuhnya, membedakan gender antara cewek dan cowok sebelumnya ya, agar dapat menghargai orang lain ke depannya, dan juga berani untuk melindungi diri dari berbagai macam risiko kekerasan seksual ya tadi ya. Nah, dengan komunikasi yang terbuka mungkin antara orang tua, dan juga harus memiliki ilmu ya ketika kita menyampaikan kepada anak, kita juga harus jujur disesuaikan dengan usia anak tersebut. Itu akan membuat anak percaya kepada orang tua. Jadi tidak sembunyi-sembunyi, mereka tidak akan mencari-cari informasi di luar hal itu ketika mereka nanti ada pertanyaan atau tantangan pada pertumbuhannya. Semoga episode kali ini dapat menjadi bekal bagi orang tua, bagi mungkin guru dan juga keluarga lainnya, sehingga dapat mendampingi anak kita tumbuh menjadi pribadi yang sehat, berakhlak juga ya, menjadikan anak yang percaya diri dan mampu menjaga dirinya dengan baik. Terima kasih kepada narasumber Bapak Ferry Ahmad Firdaus Mansur, MMSPOG, selaku juga Direktur Rumah Sakit Provinsi Jiwa Jawa Barat, yang telah membagi ilmu, wawasannya, dan pada kesempatan kali ini ya, meluangkan waktunya di sela-sela kesibukannya. Dokter, terima kasih. Dan juga kepada Sobat Sejiwa yang telah menyimak hingga akhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bila Anda merasa episode ini berhubungan dan juga bermanfaat, dapat di-like video ini, dan bila membutuhkan konsultasi jiwa online dapat dicatat ya, sebelumnya ada nomor WhatsApp 0812 2129 2020. Izin untuk konsultasi jiwa online dapat ke nomor 0812 2129 2020. Baik. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.